Nah, berikut adalah penjelasan materi kisas dan diat serta reformasi dan positivisasi hukum Islam di Indonesia. Nah, dalam kesempatan ini ya eh, pada materi yang satu di sana saya akan membahas Hulu satu dan Hulu dua. Nah, sekarang saya akan membahas apa perbedaan antara kisas dan diat serta yang terakhir adalah materi reformasi dan positivisasi hukum Islam di Indonesia. Dan ini saya akan membahas secara singkat dan mudah dipahami oleh teman-teman. Tentu kita akan langsung saja ya. Tentu mungkin dari teman-teman ada yang tahu ya apa perbedaan antara kisas dan diat. Nah, kalau dalam kisas ini itu adalah hukum pidana atau jinayah ya, fikih jinayah. Dalam Islam berarti pembalasan yang setimpal. Ya, yang pembalasan yang setimpal ini ya itu adalah sepadan dan keadilan yang seimbang kepada orang lain dan dengan hal yang lain. Ini bertindak kejahatan khususnya dalam kasus-kasus pembunuhan dan penganiayaan, karena dalam prinsip kisas pelaku dihukum setara dengan apa yang dilakukannya terhadap korban. Jika seseorang membunuh orang lain secara sengaja, maka ia dapat dibalas dengan hukuman mati. Tentunya dalam alternatifnya, keluarga harus mempunyai hak untuk memaafkan. Kecuali pihak keluarga korban tersebut ya seperti yang saya katakan tadi ya mempunyai hak untuk memaafkan. Karena dalam kasus seperti ini, diat juga bisa menjadi alternatif. Diat adalah pembayaran denda atau uang atau ganti rugi yang diberikan kepada keluarga korban jika hukum kisas tidak dilakukan. Nah, diat juga diberlakukan pada kasus-kasus pembunuhan lainnya, tidak sengaja dan penganiayaan ringan, karena hukum kisas dan diat itu memiliki dasar dari Al-Quran. Ya mungkin teman-teman ada yang tahu ya, mungkin dari kisas dan diat ini dalam Al-Qurannya ya itu bisa dilihat di mana. Ya tentu dari Al-Quran sendiri. Itu bisa dilihat dari Al-Quran seperti dalam surah Al-Baqarah pada ayat 178. Ya di sini menegaskan bahwa kewajiban kisas dengan tetap membuka ruang untuk memaafkan. Nah, intinya dari kisas itu tujuannya harus ada ruang untuk memaafkan kepada seseorang. Tentunya dalam keluarga. Nah, kalau dalam keluarga itu mempunyai hak untuk bisa memaafkan kepada korban tersebut. Tujuannya dari penerapan kisas dan diat ini ya adalah untuk menjaga nyawa manusia ya, dan memberikan efek jerah serta memberikan keadilan dan keseimbangan antara hak korban dan pelaku. Nah, dari keseluruhan kisas dan diat ini ya kita tahu sendiri perbedaannya antara kisas dan diat. Kalau kisas dan diat itu ya terutama dalam kisas ya tujuannya yaitu membuka ruang untuk memaafkan. Sedangkan diat itu adalah pembayaran denda atau uang kepada korban tersebut. Dan juga tujuan dari kisas dan diat ini ya yaitu harus membuka ruang juga ya, tujuannya adanya keadilan dan keseimbangan. Tentunya ada juga perdamaian. Karena kisas dan diat ini ya tidak bisa jalankan tanpa adanya perdamaian dan keadilan yang seimbang. Tentunya kisas dan diat ini adalah sangat-sangat penting untuk bisa dipraktekkan bahkan dijalankan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena tentunya kisas dan diat ini ya kita wajib untuk memaafkan
kepada korban tersebut, terutama dalam keluarga. Karena itu secara alternatifnya keluarga harus mempunyai hak untuk bisa memaafkan kepada korban tersebut, walaupun yang membunuh itu atau penganiayaan itu melakukan adanya kehilangan tubuh atau luka yang mungkin parah banget. Makanya dia menjelaskannya adanya pembayaran denda atau uang kepada korban, dan juga tujuannya yaitu adanya perdamaian dan keadilan yang seimbang. Kalau dalam diet juga ya di sana ya seperti adanya nyawa dibalas dengan nyawa, luka dibalas dengan luka, pencurian dibalas dengan pencurian, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, sekarang kita akan masuk pada materi yang terakhir tentang reformasi dan positivisasi hukum tentunya yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman, kalau dalam reformasi dan positivisasi hukum Islam di Indonesia, tentunya kalau kita bahas dari reformasi hukum Islam, itu adalah upaya pembaruan dan penyesuaian hukum Islam agar sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat pada modern ini. Sedangkan positivisasi hukum Islam itu berarti memasukkan hukum-hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional maupun internasional. Dan di Indonesia ini bersifat tertulis dan memiliki kekuatan hukum tetap. Di Indonesia proses ini dilakukan berbagai produk hukum seperti Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam atau secara singkatnya yaitu KHI, dan Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008. Itu melalui proses hukum Islam dapat diterapkan secara resmi di pengadilan agama dan lembaga negara lainnya. Tujuannya dari reformasi tersebut, positivisasi hukum Islam, adalah agar nilai-nilai Islam tetap hidup dan bisa diterapkan secara adil sesuai dengan konteks kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk namun tetap menghormati ajaran-ajaran agama Islam. Nah, teman-teman, kalau kita bahas dari reformasi dan positivisasi hukum di Indonesia, tentunya kalau dalam nilai-nilai Islam, kebetulan ini lebih ke ini yang menyesuaikan ajaran-ajaran hukum Islam, tentunya ya mungkin di Pulau Aceh. Ya di sana karena dari reformasi dan positivisasi hukum Islam di Indonesia ini tentunya tidak beda jauh dengan materi yang satu, yaitu Hudu 1 dan Hudu 2. Ya di sana menjelaskan kalau dalam Hudu 1 di sana ya kategori pelanggaran yang ditentukan oleh Allah itu secara langsung. Di sana adanya pelanggaran seperti zina, qadzaf, dan murtad. Kalau di Pulau Aceh itu melakukan pelanggaran seperti zina, itu mempunyai hukuman, bisa hukumannya berbentuk 100 cambuk atau 80 cambuk. Sedangkan dalam konsep ini ya menuduh kepada seorang tanpa adanya bukti. Kalau murtad ini adalah keluar dari agama Islam. Sedangkan dalam Hudud 2 itu menjelaskan kategori pelanggaran yang secara aspeknya adalah masyarakat bahkan umum. Di sana ya kategori pelanggaran yang dilakukan
itu secara tindak pidana seperti pencurian, minuman keras, pemberontakan. Kalau pencurian ketahuan di sana ya itu hukumannya bisa dipotong tangannya. Kalau pemberontakan itu adalah suatu kelompok yang merampok terhadap pemerintah yang sah. Jadi teman-teman, sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kata-kata yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.